Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok DSPD mata kuliah Survei Pemetaan Sensor Aktif akan mempresentasikan tentang analisa deformasi permukaan tanah menggunakan data SAR Sentinel-1A. Lanjut. Kelompok kami beranggotakan Ajeng Iswar Masari, saya sendiri Bagas Surya, dan Ziad Abdillah. Lanjut. Untuk daftar isi dari presentasi kami ada yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tujuan, berikut yang ketiga adalah langkah kerja dan bahan, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, untuk yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Oke, yang pertama latar belakang. Deformasi permukaan merupakan perubahan bentuk, ukuran, posisi, dan orientasi sebagai akibat dari gaya yang bekerja pada suatu permukaan bumi. Pada prosesnya, pengamatan deformasi permukaan bumi dapat dilakukan dengan metode DINSAR. Metode ini menggunakan dua pasang atau lebih interferogram yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan permukaan bumi. Lanjut. Gempa 6,0 magnitudo yang terjadi di Turki pada tanggal 6 Februari 2023 disebabkan oleh pergerakan lempeng. Gempa ini terjadi karena lempeng Arab yang bergerak ke utara bertemu dengan lempeng Anatolia dan mengalami gesekan. Ketika tekanan akibat gesekan tersebut meningkat, lempeng tiba-tiba tersentak dan menyebabkan pergerakan permukaannya, yang menghasilkan gempa dengan kekuatan yang signifikan. Gempa ini memiliki pusat gempa di Celikan, Turki, dan merambat ke sejumlah wilayah di luar Turki. Gempa ini juga mengakibatkan kerugian yang signifikan, termasuk ribuan orang yang kehilangan nyawa. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pola deformasi perubahan permukaan bumi yang diakibatkan gempa di Celikan, Turki pada tanggal 6 Februari 2023 dengan menggunakan citra Sentinel-1 sebelum dan sesudah gempa. Lanjut. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yaitu pertama itu software QGIS untuk pengolahan datanya, website ASF untuk mendownload citra satelit Sentinel-1, yang ketiga adalah laptop untuk pengolahan data, dan keempat adalah data Sentinel-1A wilayah gempa bumi di Turki. Selanjutnya adalah langkah kerja. Yang pertama dari penggunaan data di website ASF. Yang selanjutnya adalah data citra Sentinel-1A daerah Turki. Tiga adalah pengolahan SAR. Ini menggabungkan citra master dan citra slave. Lalu submit job. Lalu hasil pengolahan DINSAR, kesimpulan, dan selesai. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini dari penelitian ini kami menggunakan gempa yang terjadi di Turki pada tanggal 6 Februari 2023 dengan kekuatan gempanya itu 6 magnitudo dan pada kedalaman yaitu kurang lebih 10 km. Nah, gempa ini mengakibatkan adanya pergerakan pada pusat terjadinya gempa di darat. Nah, berikut pada gambar 1 bisa dilihat bahwa pusat gempanya terdapat pada titik yang disimbolkan bintang. Nah, pada pengolahan data gempa yang memanfaatkan citra SAR dari satelit Sentinel-1A, ini menggunakan metode cloud computing yang dijalankan langsung oleh website pengelola yaitu website ASF. Sedangkan penelitian ini menggunakan dua data utama, yaitu data penggabungan antara data temporal citra master
yaitu atau citra sebelum gempa yang digunakan itu citra pada tanggal 4 Februari 2023 dan citra SLAP atau citra setelah gempa yang diambil pada tanggal 28 Februari 2023. Nah, berikutnya masih ke hasil dan pembahasan. Berikut merupakan gambar dari proses unwrapping paste. Nah, unwrapping paste ini merupakan proses penambahan nilai kelipatan bilangan bulat atau integer dari 2pi ke fringe yang ada pada interferogram. Nah, setelah proses unwrapping paste ini berjalan sukses dan citra interferogram sudah dapat diketahui nilai deformasinya, yaitu dapat dilihat pada gambar seperti ada gambar warna ungu, terus kuning, biru, dan sebagainya. Nah, jadi sehingga unwrapping paste ini memudahkan dalam proses interpretasi dari citra tersebut dan dari sebaran nilai deformasi permukaan hasil olahan citra yang lebih terukur dan akurat. Nah, berikut merupakan interpretasi dari citra yang telah kami lakukan. Nah, dari gambar ini kan diketahui bahwa citra yang kami gunakan yaitu citra Sentinel-1A dengan mode ascending atau naik pada pengambilan data periode pada tanggal 27 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023. Nah, tanggal 27 Januari sampai 16 Februari ini diatur pada website ASF pada proses filtering di bagian geografi. Nah, kan diketahui bahwa skala yang diwakili oleh pinggiran citra Sentinel-1A ini adalah 3 cm atau setengah dari panjang gelombang pusat Sentinel-1A. Bisa dilihat juga pergerakan tanah ini dimulai dari pusat ke pinggir yaitu warna ungu ke merah sehingga menandakan bahwa tanah ini bergerak menjauhi sensor atau bergerak ke bawah atau menurun atau bisa juga disebut dengan deflasi. Nah, kira-kira dari gambar ini tuh didapat asumsi bahwa terdapat 17 atau sampai 18 fringe sehingga bisa ditotal deformasinya berada pada kisaran 51 cm sampai 54 cm. Berikutnya akan dibacakan kesimpulan dari penelitian kami. Silahkan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa deformasi yang terjadi pasca gempa bumi pada wilayah Turki waktu 6 Februari 2023 disebabkan penurunan permukaan bumi atau subsidence. Dengan nilai penurunan muka bumi sebesar 51 sampai 54 terhadap line of sight. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.